Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak? Oke, semoga kita dalam keadaan sehat ya. Dalam pembelajaran masih tetap pada pembelajaran jarak jauh. Semangat? Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut pada pembelajaran geografi yang waktu minggu kemarin sudah kita bahas, yaitu mengenai pada bab pertama, yaitu mengenai kondisi wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sekarang kita lanjut pada yang C, yaitu perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Yang akan kita bahas bagaimana sih perkembangan jalur transportasi tersebut ya. Nah, di sini terdapat adanya jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia, yang mana pada sejarahnya itu diawali dari pelayaran pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit ya. Saat pada Laksamana Cheng-ho, kemudian pada pelayaran Portugis, Semanyol, dan pelayaran POC pada abad ke-16. Nah, kita lihat kembali, terdapat juga perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia itu adalah sebagai upaya menuju negara poros maritim dunia. Nah, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan mengenai pengembangan tol laut. Ada yang sudah tahu apa tol laut? Ya, tol laut adalah kapal laut ya yang berlayar secara rutin dan sudah terjadwal yang menghubungkan wilayah Indonesia dari barat sampai ke timur dan dari utara sampai ke selatan. Oke. Kemudian ada pendapat lagi ya. Pendapat di sini seperti menurut Prihartono pada tahun 2015 yang berpendapat dalam pengembangan tol laut itu terdapat adanya konsep, yaitu konsep wilayah depan yang disebut dengan foreland dan wilayah dalam, yaitu yang disebut dengan hinterland. Nah, konsep ini merupakan koridor ekonomi menurutnya yang berbasis maritim dan sistem logistik untuk mendukung sektor perdagangan ya, baik dari sumber daya kelautan maupun daratan ya. Nah, kita lihat pada halnya tol laut ini terdiri atas kapal pelayaran untuk peti kemas dan penumpang. Yang mana tol laut untuk peti kemas ini harus didukung oleh pelabuhan laut yang andal, baik dari segi kapasitasnya, daya tampungnya, kemudian data dan sistem informasi maupun dokumentasi ya. Dan juga tol laut juga harus memperhatikan kecukupan ya, kecukupan muatan barang ya, baik dari Indonesia barat ke timur maupun sebaliknya. Dan selain itu tol laut peti kemas juga dia memiliki pelayaran ya yang rutin dan terjadwal, baik dari rute, ukuran kapal maupun waktu pelayaran ya. Nah, tol laut peti kemas berarti memiliki akses yang baik ya terhadap daratan seperti pelabuhan, terminal, sungai dan kawasan pesisir. Nah, tujuan dari program tol laut Indonesia dunia ini sebagai berikut ya. Tujuan dari program tol laut Indonesia dunia yaitu A. Memanfaatkan semaksimal mungkin
kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, ya, agar hasil kekayaan sumber daya laut ini tetap masih terjaga dan lestari, ya, tidak ada habisnya, ya. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan, ya, semaksimal mungkin sehingga kekayaan kita masih tetap lestari. B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini sulit mendapatkan akses terhadap pembangunan. Nah, ini alhamdulillah sudah mulai ya ada dampaknya, ya, yang mana di pulau-pulau kecil dan pesisir ini sudah terdapatnya adanya kesejahteraan masyarakat. Kemudian C. Memudahkan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan kepulauan untuk mengakses kota-kota besar. Yang D. Memudahkan anak-anak yang tinggal di pulau-pulau kecil dan terpencil untuk bersekolah di kota besar, ya. Kemudian yang E, dia menekan ketimpangan harga antara Pulau Jawa dan pulau-pulau dan luar Pulau Jawa. Misalnya apa? Harga sembako, ya, di Semarang ini akan relatif sama dengan harga yang berada di Banda Aceh, Manado, Ternate dan Jayapura, ya. Kemudian yang F, terdapatnya adanya pemerataan distribusi yang ada pada kekayaan sumber daya alam Indonesia maupun penduduk. Jadi tol laut ini memudahkan, ya, akan memudahkan pergerakan penduduk semakin mudah, murah dan cepat, ya. Nah, sekarang kita ke D. Yang di D ini bagaimana kita lihat nanti potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Pertama adalah sumber daya perikanan. Nah, kita lihat sudah sekitar 37% atau sekitar 2000 jenis spesies ikan dunia itu terdapat di Indonesia. Baru sekitar 400 spesies yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Seperti apa? Ikan tuna, cakalang, tenggiri, kakap, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, kerapu, beronang, dan ikan hias. Kemudian juga ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi ini diklasifikasikan lagi menjadi 5 kelompok anak-anak, yaitu seperti ikan pelagis besar, ya, ikan pelagis kecil, ya, ikan karang, ikan demersal, ikan hias. Selain jenis ikan, apalagi potensi ikan yang bernilai ekonomis tinggi? Iya, seperti krustase, moluska, dan echinodermata, ya. Jadi Indonesia ini memiliki keragaman jenis ikan di dunia. Jadi dari jumlah jenis ikan tersebut ini memiliki peluang, ya, budidaya laut yang sangat besar, khususnya yang ada di Indonesia, yaitu budidaya ikan yang dikonsumsi, ya, yaitu pada jaring apung. Seperti apa? Kerapu dan kakap dan nila. Kemudian pada tambak payau. Apa tambak payau? Yaitu seperti contohnya bandeng, ya, ikan bandeng dan udang, ya. Kemudian apa sih krustasea nanti? Krustasea itu sejenis udang, ya, lobster, kepiting. Selain itu juga ada trifang, ya. Kemudian ada juga kerang konsumsi, ya, kerang konsumsi. Dan tidak ketinggalan juga ada juga yang disebut dengan adanya macam seperti ikan hias, ya, ikan hias. Nah, kemudian potensi budidaya laut Indonesia itu diperkirakan sekitar 4,58 juta hektar lahan potensial. Namun, ya, yang baru dimanfaatkan anak-anak hanya sekitar 2%.
Sekarang kita lanjut, ada juga penyebab ya, masalah belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Apa sih faktor penyebabnya ya? Kita lihat faktor penyebabnya itu adalah yang A, kebijakan pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah itu belum kuat dan merata di seluruh wilayah Indonesia ya itu. Kemudian yang B, masih tingginya pencurian ikan ya atau yang disebut dengan illegal fishing oleh negara lain yang menyebabkan kerugian 25 miliar dolar Amerika Serikat per tahun ya. Walaupun sudah kita perlakukan adanya hukum menenggelamkan ya, tapi masih saja terdapat illegal fishing ya. C, pelabuhan laut belum berfungsi secara optimal ya. Pelabuhan laut belum berfungsi secara optimal. Kemudian yang D, pembangunan infrastruktur kelautan yang masih tertinggal. Kemudian yang E, jumlah industri perkapalan itu juga masih sedikit. Kemudian yang F, armada kapal penangkap ikan masih sederhana. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah pariwisata bahari. Indonesia terkenal akan adanya pariwisata bahari dikarenakan kawasan wisata bahari Indonesia ini sangat potensial ya, terutama yang berada di Asia bahkan sampai dunia. Sehingga pariwisata bahari harus mendapat prioritas utama ya dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Nah, sekarang kita tahu dulu apa wisata bahari. Oke, wisata bahari adalah suatu kegiatan wisata dan olahraga air ya di perairan laut, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa yang dikelola secara komersial. Dikarenakan objek wisata ini yang menjadi daya tarik wisatawan dalam pariwisata bahari, yaitu wisata alam pantai dan pulau-pulau kecil ya. Kemudian keanekaragamannya juga flora dan fauna ya. Selain itu apalagi wisata budaya masyarakat pesisir. Oke. Dan apalagi? Oh ya, wisata olahraga. Iya, ya. Kemudian sumber daya hayatinya juga ini sangat mendukung ya dalam pengembangan pariwisata bahari. Ya, seperti apa? Ya, terumbu karang, ikan hias, padang lamun, hutan mangrove, dan berbagai keunikan dan keindahan bentang alam pesisir seperti pada pantai pasir putih, pantai bertebing terjal, pantai berbatu ya. Nah, sekarang nanti kita lihat lagi di sini kita lihat pada bidang usaha pariwisata bahari itu yang meliputi daya tarik wisata seperti pada kawasan pariwisata, penyediaan akomodasinya, kemudian penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti pada pertemuan, perjalanan, insentifnya, konferensinya dan pameran ya. Jasa transportasi pariwisata, kemudian jasa pelayanan wisata, jasa makanan dan minuman, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, kemudian apalagi jasa pariwisata, kemudian ada jasa tirta ya dan spa ya. Nah, itulah bidang-bidang usaha pariwisata bahari yang memiliki daya tarik wisata ya.
Nah, di sini ada program pengembangan industri pariwisata bahari di Indonesia. Apa saja programnya? Yaitu di situ menyusun standar usaha wisata bahari, ya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan pelayanan usaha wisata bahari, ya. Kemudian yang ketiga, program yang ketiga meningkatkan iklim, ya, investasi wisata bahari. Kemudian apalagi program selanjutnya yaitu terdapat adanya sertifikasi usaha pariwisata bahari, ya. Kemudian program selanjutnya yaitu mengembangkan jalur dan titik labuh kapal wisata. Selanjutnya juga terdapat kemitraan usaha pariwisata bahari, ya. Nah, begitulah penjelasan dari Ibu di bab pertama. Maka kita lihat pada kesimpulannya bahwasannya posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim di dunia itu adalah dilihat, ya, pada karakteristik suatu letak, luasnya, dan batas wilayah Indonesia. Kemudian juga terdapat juga karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Kemudian adanya perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia, ya. Kemudian selain itu dilihat juga potensi, ya, potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia, seperti sumber daya perikanan dan pariwisata bahari, ya. Nah, sampai di situ, ya, pembahasan yang Ibu berikan. Semoga bab pertama ini memiliki manfaat dan menambah pengetahuan kalian semua. Walaupun pembelajaran dari jarak jauh ini, Ibu mohon untuk kelanjutannya tetaplah kalian bersemangat dan selalu berdoa, ya. Semoga kita terlewati dengan masalah COVID, ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.